penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selamat datang kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Dhani Ramdan. Ya, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan Bupati Kabupaten Bekasi di Museum Bekasi Gedung Juang 45 dalam acara Festival Pesona Seni dan Budaya Bekasi Raya. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bapak Bupati kita, Abang Dhani, Pak. Abang Dhani Ramdan. Terima kasih. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebuah kesadaran yang luar biasa, bangsa Indonesia masih hari ini merasa, oh saya masih terjajah, oh saya belum merdeka. Tetapi karakter penjajah itu hoax, mengganggu orang, iseng, ngeprank dan seterusnya, itu karakter penjajah, mengganggu urusan orang lain. Di samping itu ada karakter terjajah, pesimis, putus asa, minder, caraksana. Dan alhamdulillah itu berkat dorongan yang besar dari Bapak PJ Bupati, Pak Camat, Koramil, para budayawan, Ibu Polsek dan seterusnya, akhirnya ini berjalan. Alinia kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini sebuah pesan estafet bahwasanya para pendiri bangsa telah mengerahkan tenaga, pikiran, jiwa, raga mengantarkan kita ke depan pintu gerbang. Maka kita hari ini benar-benar harus mendekati pintu gerbang, bahkan membukanya dan masuk ke dalamnya, mengisi dengan aktivitas kemerdekaan. Dan salah satunya adalah seni budaya. Karena Indonesia maju, salah satunya penyokongnya adalah seni dan budaya. Ada darurat bencana, semua orang keluar rumah bawa kantongan, minta sumbangan, serius. Ada darurat korupsi, oh pada demo sedemikian rupa. Tapi kalau bicara darurat narkoba, senyap. Padahal ini udah luar biasa. Salah satunya adalah menyibukkan anak muda dengan aktivitas kreatif. Salah satunya adalah seni dan budaya. Alinea terakhir. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahan darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkatnya, itu visi Indonesia. Yuk sama-sama kita bangun bersama kecerdasan, kemudian ikut serta. Karena Pak Gubernur pernah mengatakan juga, orang keren cirinya dua. Yang pertama mampu bersaing secara global, yang kedua berakar pada budaya lokal. Oleh karena itu, tahu bulat digoreng dadakan, harga murah cuma 500-an. Kalau Bekasi mau ada perubahan, maka seni budaya wajib jadi pilihan. Terima kasih untuk semuanya, sponsor Bank Jabar, kemudian Koramil, Kapolsek, para budayawan, dan yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dhani Ramdan. Maaf nih Pak, saya di sini. Ini anak buah Bapak nih Pak. Ibu Lurah hari ini tugas. Selamat datang di Mekarsari Pak. Selamat datang di Mekarsari Tambun Selatan. Baik Pok, karena Bapak Bupati kita sudah hadir, Bang Dhani untuk tunggu dari tadi Bang. Ya, kita tunggu dari tadi. Mari sama-sama Bapak dan Ibu, Abang dan Pok, kita akan dengarkan sambutan
dari PJ Bupati Kabupaten Bekasi kepada Abang Dhani Ramdan, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Lengkap sekali salam kita ini ya. Yang juga kemarinnya Pak Ridwan Kamil. Jadi serasa hadir Pak Gubernur di sini ya. Karena ada yang mirip di sini. Pak Camat Kabupaten Bekasi, Kepala Bank BJB cabang Cikarang. Tadi bareng dengan saya ada Cak Gita. Ini sebagai sponsor kita ya, sehingga terselenggara. Lalu juga Muspika dan pimpinan instansi vertikal, tokoh seni budaya, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat, pers, serta hadirin undangan yang barangkali belum saya sebutkan, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT siang ini atas perjuangan Kang Malik dan kawan-kawan akhirnya bisa terselenggara kegiatan Pesona Seni dan Budaya Bekasi Raya. Bicara Bekasi Raya memang artinya kota dan kabupaten Bekasi ya. Jadi ada perwakilan dari kota hadir? Oh iya, Bang. Dari kota, dan Bekasi punya ciri dan gaya, dan antara lain kita tampilkan saat ini di Gedung Juang. Dan Gedung Juang ini tentu adalah gedung yang sangat bersejarah bagi perjalanan Kabupaten Bekasi. Berdiri sejak tahun 1910. Jadi ini 10 tahun lebih tua dari Gedung Sate. Karena Gedung Sate didirikan tahun 1920. Sejak berdirinya, awalnya memang ini oleh Tuan Tanah Tanggung sebagai pusat perusahaan gitu, karena di sini adalah tanah perkebunan partikelir luas sekali, tanah partikelir paling luas barangkali pada saat itu, sehingga ini adalah orang yang paling kaya. Namun dalam perjalanan sejarah, gedung ini menjadi saksi dan juga menjadi tempat lokasi markas Laskar Rakyat, markas TNI pada saat Perang Kemerdekaan, sampai juga gedung pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Bekasi maupun dinas-dinas. Untuk saat ini sejak tahun 2001 sudah dipugar oleh pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi museum sejarah Kabupaten Bekasi yang sudah menggunakan teknologi terkini, yaitu digital ya. Jadi banyak gambaran sejarahnya itu ditampilkan dengan teknologi digital. Jadi sudah sangat canggih. Mudah-mudahan kehadiran gedung dan hasil renovasi ini semakin memberi kebanggaan dan juga merekam serta melestarikan sejarah Kabupaten Bekasi yang penuh dengan jiwa patriotisme, heroik, karena Bekasi ini adalah tapal batas dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI. Kenapa disebut tapal batas? Kan kita nggak di batas negara ini, nggak di batas pulau. Karena di sini adalah tapal batas, terutama dari sisi kota di sana dengan Batavia atau Jakarta pada saat kemerdekaan. Kenapa Jakarta dianggap tapal batas? Karena Jakarta dalam kekuasaan Hindia Belanda atau tentara sekutu. Dan perjuangan mempertahankan tapal batas itu juga sangat dinamis. Ada di Cakung awalnya, terus direbut oleh sekutu, mundur ke Kali Bekasi, bahkan sampai pernah ke sini. Di Tambun ini, ke sana udah wilayah sekutu, di sini baru NKRI, ya, hasil proklamasi. Tetapi dengan penuh pengorbanan dan juga tentu saja pahlawan yang gugur banyak sekali, kita akhirnya dapat merebut juga Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Jadi proklamasinya memang tanggal 17 Agustus, tetapi tidak semua langsung bisa kedaulatan itu kita rebut dan kita pertahankan. Baru tahun 49 ya, perjanjian terakhir itu kita akhirnya betul-betul bisa menjadi negara yang berdaulat atas fatwa PBB. Dan tahun 50 berdiri Kabupaten Bekasi. Nah, sebelum itu nggak ada Kabupaten Bekasi. Ya, adanya adalah Kewenangan Bekasi yang sekarang menjadi Kota Bekasi.
lalu Kewenangan Cikarang, sekarang kantornya menjadi Perpustakaan Umum, dan Kewenangan Cibarusah, yang dulunya masuk ke Kabupaten Bogor. Ketika tahun 50, sebelum tahun 50, Kewenangan Bekasi ini, Cikarang misalnya masuknya ke Kabupaten Jatinegara. Jatinegara akhirnya jadi Jakarta. Nah, kesininya Bekasi berdiri sendiri tahun 50, terdiri dari kewenangan Bekasi, Cikarang, sampai ke Muara Gembong, sana utara. Yang sebelumnya sebagian sana masuk ke Kabupaten Karawang. Itulah perjalanan Kabupaten Bekasi, dan disinilah bukti-buktinya sudah kita simpan. Jadi kepada generasi yang akan datang kita bisa ceritakan bahwa lahir Bekasi seperti ini bukan hadiah, bukan pemberian, tapi hasil perjuangan kakek-kakek dan bapak kita dulu. Jadi boleh tepuk tangan untuk para pendahulu kita. Jadi rasanya tidak wajar, tidak pada tempatnya jika kita tidak mensyukuri ini dan tidak melanjutkan mengisi dengan pembangunan. Nah, dari sisi budaya, Bekasi juga punya sejarah yang unik, perjalanan yang unik. Awalnya ini adalah punya peradaban sendiri sejak 1000 tahun sebelum Masehi, jadi sebelum kelahiran Nabi Isa. Satu-satunya mungkin cor-coran, yaitu dari hiasan di kuburan, yaitu di daerah Buni. Itu disebut peradaban Buni. Memang dia memanjang tidak hanya Bekasi, dari mulai Priok, Bekasi sampai Karawang, sebagian Tangerang. Tetapi yang paling banyak ditemukan artefaknya ada di Buni. Sehingga disebutlah peradaban Buni. Artinya kemajuan, ada logam dan gerabah, yaitu keramik yang sangat sederhana, tetapi untuk masanya itu adalah teknologi termaju. 7 Masehi, jadi 5 abad setelah peradaban Buni. Itu merupakan peradaban kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Yang hebat Purnawarman adalah menggali kanal yang disebut Kali Candrabaga, sepanjang 21 km. Kemudian ketika Tarumanegara runtuh, dikuasai oleh Sriwijaya. Sriwijaya ini Buddha, agamanya penyebutan Candrabaga berubah menjadi Bagasasi, artinya sama-sama juga. Jadi ini adalah saksi sebelah kita, walaupun sekarang di sana kondisi berbeda, tapi kan ini harus kita pertahankan sebagai jejak masa lalu kita, jejak peninggalan Tarumanegara. Ada 7 prasasti yang menyatakan cerita tadi, dan juga catatan di Cina. Hebat Tarumanegara adalah kenapa bisa tercatat di Cina? Omo dalam bahasa Cina itu Taruma. Maka diyakini bahwa yang disebutkan Taruma itu adalah Tarumanegara yang ada di sini. Taruma berganti, Sriwijaya juga runtuh, muncullah kerajaan-kerajaan Sunda, Pajajaran, Cirebon, Banten, terakhir Sumedang Larang. Lalu muncullah VOC. Di Surabaya terkenal pertempuran itu November saja. Di Bandung terkenal pada saat Bandung Lautan Api. Tapi kalau di Bekasi, pertempuran itu, peperangan itu tiap hari, sepanjang 45 sampai 49. Tiap hari di berbagai titik. Di wilayah yang sekarang di Bekasi, menunjukkan bahwa Raja Purnawarman Tarumanegara itu keturunan India. Kemudian juga punya komunikasi dengan Cina. Terus kesininya ketika era itulah yang memajukan Bekasi. Memang sekarang orang-orang itu sekarang menjadi orang asli Bekasi. Tapi leluhurnya itu datang dari mana-mana. Nah sekarang di samping sebagai pejabat yang hanya kontemporer atau temporer datang ke sini menjalankan tugas dan hasil pilkada, tentu juga luas, sehingga budaya unggul yang sudah dimiliki yaitu apa? Punya sikap egaliter, menerima, terbuka terhadap perbedaan dan menghormati perbedaan, itu budaya unggul. Nah, yang perlu ditingkatkan apa? Daya saing. Karena begitu sekarang menjadi daerah industri, pendatang dari mana-mana,
Maka industri itu rumusnya sederhana saja. Mana yang kuat dari sisi kompetensi, nah itu yang akan unggul. Mana yang kuat dari sisi penguasaan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, itu yang akan unggul. Maka kita tidak boleh kalah. Sebagai tuan rumah di sini harus menjadi raja, jangan hanya jadi penonton, apalagi jadi korban dari berhasil era industrialisasi sampah. Dan industri ini akan terus berkembang, tidak berhenti. Sekarang manufaktur, pabrik, mesin, besok itu digital. Untuk memuliakan kesenian, dan itu salah satu dari budaya. Bukan hanya budaya-budaya lama, tetapi juga kita menyongsong kemajuan-kemajuan yang ada di hadapan kita dengan bekal, dengan tidak boleh meninggalkan budaya sendiri. Kalau kita lihat orang Jepang, orang Korea, begitu maju tanda ini, maka Bekasi punya Golok Bekasi, makin berani. Jadi kita juga jangan malu, harus percaya diri, menyebarluaskan ciri-ciri khas Bekasi. Kalau yang begini banyak, tapi yang ini baru Bekasi. Nah, jadi mari kita jadikan ini populer sarang heonya orang Korea gitu. Dan kita bisa, karena di sini orang dari mana-mana datang, nanti mereka kembali lagi ke daerah masing-masing akan menceritakan bagaimana Bekasi, keunikannya dan kehebatannya. Hanya kita yang bisa menyebarluaskan itu kalau kita bangga, kalau kita percaya diri. Dari mana kebanggaan dan kepercayaan diri itu tumbuh? Dari kehidupan seni budayanya yang terpelihara, masyarakatnya mengapresiasi. Jangan nanti hanya nonton drama Korea, sandiwara di sini, lenong dan sebagainya lupa. Demikian juga K-pop, lagu-lagu sementara zaman kromong nggak ada yang meneruskan. Demikian juga tari-tariannya dan bahasanya. Maka ini menjadi tugas kita bersama. Pemerintah tentu mengambil tanggung jawab yang paling utama, tetapi tanpa didukung oleh para tokoh ini yang memang sehari-hari di grassroots, di akar rumput, terus mempertahankan jati diri Kabupaten Bekasi, ini kita tidak akan mampu. Para pengusaha juga harus kita ajak untuk juga peduli terhadap seni dan budaya. Apalagi budayawan itu sendiri harus bersatu, jangan sendiri-sendiri. Kita sampai pembentukan Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian aja belum kelar-kelar ya, karena memang masih terjadi ego antara kita yang tidak sulit untuk bersatu. Nah, ke depan ini harus bersatu, karena kalau para tokohnya belum bersatu, pasti masyarakatnya juga sulit, karena mereka akan mencontoh para tokohnya. Kalau kita bersatu, Bekasi ini akan kuat. Baik, ini sudah adem. Saya tutup saja dengan pantun. Neng Susi makan batagor, makan bareng kita Gutawa. Cakep. Budaya Bekasi emang paling nyohor. Cakep. Yuk kita lestarikan dengan segenap jiwa. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Dani. Jadi kalau belum pakai peci merah, haram dipanggil abang. Baik. Pakai peci merah boleh dipanggil abang. Siap. Berarti masih Bapak Dani Ramdan akan dinobatkan, diberikan gelar menjadi Abang Kabupaten Bekasi, dan resmi jadi Abang Dani Ramdan. Semangat Kabupaten Bekasi ya Pak. Berani, berani, berani. Tahan. Siap, mantap. Tahan apanya? Terima kasih kepada Abang Dani Ramdan Abang menjadi Kabupaten. Abang Kabupaten Bekasi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Dani Ramdan, kita udah sah ya berarti ya. Bang Damin Sada ya, sudah boleh ya memanggil Abang. Tepuk tangan lagi dong untuk kita semua, luar biasa di Festival Pesona Seni dan Budaya Bekasi Raya Topeng Tunggal. Kita akan tarian Topeng Tunggal. Kaget dikasih surprise, bukan cuma Pak Bupati doang, bukan cuma Abang Dani, kita kasih surprise. Silakan. Waduh, belum ada Mohon contekan izin. ini. Kita lebih ke ujungannya nih Bang Bupati ini. Karakter apa namanya dia? Topeng Panji ya Bang. Panji ada juga di situ. Topeng sambal Ah. sama topeng kelana Bang. Nah, itu emang berbagai macam tarian-tarian ada di situ. Luar biasa ini. Berarti ini langsung kita tampilin aja gimana, Bang?
topeng tunggal adalah salah satu bentuk tari tradisional Betawi. Tari ini ditarikan seorang penari perempuan dengan memakai 3 kedok atau topeng secara bergantian yang mengekspresikan karakter masing-masing kedok. 3 topeng ini adalah topeng Panji dengan karakter yang lemah lembut serta gemulai dengan warna putih sebagai simbolnya. Dan ada topeng Samba dengan karakter gesit, lincah, dan periang dengan warna merah jambu sebagai simbolnya. Dan yang terakhir topeng Kelana, karakter yang kuat, kasar, dan gagah dengan warna merah sebagai simbol kemarahan. Langsung saja Bang Rahim Sada, inilah dia tarian topeng tunggal. Taprok tangannya bapak-bapak, ibu-ibu.